tadi tentang sedekah subuh. Sedekah subuh mesti 40 hari, dan jika terputus satu hari apakah masih diulang dari yang awal? Ya. Kalau untuk sedekah subuh selama 40 hari berturut-turut, ini saya belum tahu ada dalilnya atau tidak. Tetapi kalau yang namanya sholat, ya, barang siapa yang sholat selama 40 kali berturut-turut, maka dia akan dipelihara daripada an-nifaq, daripada kemunafikan. Adapun dia kalau sedekah, dia rutinkan, itu bagus, ya. Dia rutin terus, kalau bisa setiap hari, jangan 40 hari aja, selama seumur hidup, walaupun cuma 1000. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, afdul amal dawamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah dawam, berterusan, walaupun dia sedikit. Lebih baik dia sedekah 1000 rupiah tapi tiap hari, daripada dia sedekah 100.000 tapi bulan depan baru sedekah lagi, tahun depan baru sedekah lagi. Lebih baik dia sedekah setiap hari 1000 tapi tiap hari. Tapi lebih baik lagi 100.000 tiap hari. Jadi sebaiknya amalan itu adalah dawam, berterusan. Jadi kalaupun sebagaimana, tidak ada masalah. Dia misalnya kalau itu sudah menjadi kebiasaannya, maka dia qadha. Nggak bisa dapat subuh dia bersedekah, maka di waktu zuhur, di waktu asar, atau di waktu maghrib, atau di waktu isya. Nggak dapat satu hari ini, besoknya dia mengqadhanya. Sama ketika Rasulullah SAW beliau tertinggal sholat duha, maka beliau mengqadha sholat duha itu. Kok ada qadha sholat duha? Iya, karena apabila itu sudah menjadi kebiasaannya, ya, menjadi kebiasaannya, ketika waktu itu tertinggal, maka dia boleh mengqadhanya. Maksud mengqadhanya itu melaksanakannya di luar waktu sholatnya, atau di luar waktu yang biasa dia lakukan. Jadi boleh diqadha. Ya. Jangan nanti ada lewat, ya udahlah nggak usah sedekah, nggak juga. Jadi tetap dia sedekah. Kemudian yang kedua, orang yang mendapat naungan dari Allah termasuk orang yang menyempurnakan wudu. Kalau yang saya tahu hadisnya itu adalah sab'atun, ada 7 golongan. Yuzallimuhullahu fi zillihi wa ma la zilla illa zilluh. Yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari yang tidak ada naungan. Ya, di situ tidak ada orang yang berwudu, tetapi yang di situ adalah 7 golongan, termasuk imamul adil, kemudian laki-laki yang dia mencintai karena Allah dan berpisah karena Allah, kemudian ada laki-laki yang dia qalbuhu ma'allaqun bil masajid, ada yang dia hatinya selalu berpaut ke masjid. Tetapi yang berkaitan dengan wudu, apa kata Rasulullah? Asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Kenapa? Karena sesungguhnya wudu kalian itu akan menjadi cahaya di hari akhirat. Jadi Rasulullah SAW mengenali kita, mengenali kaumnya, itu dari mana? Kita nggak pernah jumpa Nabi. Nabi juga tak pernah jumpa kita. Nanti misalnya kita kenal Nabi, kira-kira Nabi kenal ibu nggak? Kenal nggak dengan kita? Nggak pernah ketemu kita. Bagaimana Nabi mengenal kita? Yaitu dari bekas wudhu kita. Nah, bekas wudhu kita ini akan bercahaya. Makanya kata Rasulullah itu, aku mengenal dari gharam mahajjalin, orang-orang yang dia melebihkan wudhunya. Wudhu kita sampai wajah, kita lebihkan sedikit. Ya. Kemudian ini tangan sampai siku kita lebihkan sedikit. Sampai apa? Pertengahan lengan. Kemudian ini sampai mata kaki kita lebihkan sedikit. Ya. Teman jangan berlebihan. Oh, lebihkanlah, udah sampai sini. Berwudu dia begini, basah semua. Nah, itu namanya yang berlebihan. Tidak boleh juga berlebihan. Jadi lebihkan sedikit, itu nanti akan menjadi cahaya yaumul qiyamah. Jadi Rasulullah SAW akan mengenai kita dari bekas wudu kita. Wudu ini akan bercahaya. Kalau yang tak pernah wudu kayak mana? Gelap. Tak kenal Nabi. Ini siapa? Umatmu ya Rasulullah. Enggak kenal aku. Udah pergi kau tadi. Jadi Nabi tidak mengenal umatnya, tidak berwudu.
Kemudian ketiga tadi misalnya tadi di HP kita nih. Di HP kita download aplikasi Al-Qur'an. Nah, kalau kita download aplikasi Al-Qur'an maka berarti di dalam HP kita ada Al-Qur'an. Boleh nggak kita menyentuhnya tanpa wudu? Kemudian apakah kita berwudu terus ketika memegang HP kita? Kira-kira bagaimana, Bu? Sama kayak duit tadi loh, Ustaz. Hah? Sama kayak duit tadi. Sama seperti duit tadi. Iya. Ya. Jadi maksudnya gini, ketika kita membuka aplikasi Al-Qur'an, ya, aplikasi Al-Qur'an berarti itu adalah Al-Qur'an. Maka kita mesti berwudu. Tapi ketika kita tutup berarti tidak ada Al-Qur'an. Namanya juga digital. Ya, digital. Kalau namanya digital, dia ketika kita buka disitulah baru jatuh hukumnya. Kalau dia digital, ketika kita buka baru jatuhlah di situ hukumnya, yaitu hukum Al-Qur'an itu. Maka ketika kita buka, maka HP kita menjadi Al-Qur'an. Tetapi ketika kita tutup, maka tidak jadi Al-Qur'an. Dan jangan kita membuka Al-Qur'an ketika membuka HP, buka Al-Qur'an ketika di toilet. Nah, itu tidak boleh. Oh, HP aja kok nggak apa-apa. Buka Al-Qur'an tak boleh. Berarti sama kita membawa Al-Qur'an itu ke toilet. Jadi hukumnya jatuh apabila kita membuka aplikasinya. Kalau kita tutup aplikasinya maka tidak menjadi Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Ini saya tahu. Baik, ada lagi? Ibu, dalam.